Halo, nama aku Garis. Hari ini aku bakal sharing tentang tips supaya cewek tuh nggak diakal-akalin saat kita lagi mau servis motor. Apa yang harus diketahui seorang perempuan saat sedang servis motor di bengkel supaya tidak diakal-akalin? Hal pertama yang harus kita ingat terlebih dahulu itu saat kita awal beli motor kan pasti udah sepaket nih ya guys ya, sama buku petunjuknya tentang bagaimana pemakaian motornya yang baik, terus mungkin ada table part-nya dan lain sebagainya. Ini kadang ada cewek tuh yang masih aja nganggurin buku-buku petunjuk seperti itu. Nah, kita tuh harus mulai rajin untuk buka dan baca. Karena itu tadi, biasanya itu kan ada table part yang sudah tercantum, terus waktu kapan kita harus cek dan penggantian mungkin oli dan lain sebagainya, terus penyesuaian soal KM motornya juga. Nah, itu harus kita baca. Kenapa? Karena selama pemakaian harian normal, tabel itu tuh udah cukup jelas sebenarnya. Udah terinformasikan apa aja sih yang sepatutnya kita ganti saat itu atau mungkin yang masih nanti lagi yang harus kita ganti. Nah, karena biasanya cewek ini masih sangat awam ya tentang dunia atau bidang otomotif, kita bisa kok lakuin servis lebih baik di bengkel yang resmi karena mekaniknya itu pasti sudah diberikan pembekalan atau pengalaman yang dimana mereka lebih memahami tentang apa sih kebutuhan konsumen, terus mengerti tujuannya kita untuk servis itu apa. Apalagi pasti kalau misalkan di bengkel yang resmi itu ada prosedur standar dalam melakukan servis kendaraan. Nah, kita bisa ini sampaikan semua, keluh kesahnya kita tentang kendaraannya kita pada mekanik. Terus kita boleh jujur juga kok ke mekanik tentang riwayat kerusakan motor kita ini tuh apa aja. Kalau misalkan nanti ada penggantian suku cadang, biasanya itu di sini problemnya, teman-teman. Kita sebagai cewek ini kan umumnya tuh nggak ngerti ya, dan nggak seberapa paham tentang spare part seperti itu kan. Nah, biasanya mekanik tuh akan minta konfirmasi ke kita sebagai pelanggan. Justru kita nggak boleh sungkan juga ya untuk minta penjelasan ataupun pendapat, kenapa kok harus diganti komponen itu, kenapa kok harus diganti spare part yang seperti itu. Nanti kalau misalkan nggak diganti, apa akibatnya? Fungsi komponen itu seperti apa? Kita nggak usah malu untuk tanya ke mekanik ya. Pokoknya kalau bisa kita tanya aja, tanya aja. Karena ini bisa membantu kita untuk lebih paham lah tentang kondisi motor kita itu sendiri. Tujuannya juga kenapa kita harus sering tanya supaya kita bisa lebih mengenali kondisi kendaraan kita. Ini nilai plus juga supaya ya sekaligus kita belajar dikit-dikit lah nambah wawasan gitu. Terus kalau tujuan yang lainnya kenapa kok kita harus sering banyak nanya, supaya yang pastinya ya itu supaya kita nggak dibohongin soal komponen atau spare part yang nantinya bakal diganti. Ya senakal-nakalnya bengkel resmi ya, paling cuma nyuruh kayak misalkan ganti kanvas rem padahal mungkin masih layak dan masih bisa diganti 3 bulan lagi, atau mungkin permasalahan kayak ganti oli padahal KM-nya tuh masih rendah seperti itu. Ya itu wajar lah ya namanya juga bengkel-bengkel kan pasti ada yang nyari keuntungan dan sebagainya. Tapi nggak yang pasti tuh nggak sampai harus suruh kayak ganti piston atau blok mesin tuh nggak sih. Cuman beberapa hal yang perlu Sobat Fuboru tahu aja ya, pasti ada kenakalan-kenakalan mekanik yang dilakukan. Cuman, ya itu tadi, jangan sampai karena kita nggak ngerti, kita nggak mau tanya, jadinya kita malah diakal-akalin sama mereka. Nah, ini hal-hal yang wajib dilakukan juga ya, karena kadang cewek tuh suka lupa untuk melakukan ini. Jadi ketika kita sudah diminta untuk melakukan penggantian komponen hingga akhirnya selesai dipasang dengan yang baru, tuh coba deh teman-teman tuh minta, "Mana barangnya? Coba dong perlihatkan barang yang sebelumnya sudah diganti itu, bentuknya seperti apa." Itu untuk memastikan komponen yang memang rusak, yang tadi katanya minta diganti, itu udah bener-bener diganti sama mekaniknya. Nah, setelah servis, itu pastikan juga kalau misalkan kondisi kendaraannya itu sudah normal dan layak untuk kita pakai. Kalau ada yang janggal dari kondisi motornya, jangan sukkan untuk, dikomplain, terus ditanyakan lagi. Kurang lebih seperti itu sih, dan semoga tips ini bisa membantu kita sebagai perempuan yang mungkin masih bingung ya soal
gimana sih servis motor biar nggak diakal-akalin sama bengkel sama mekaniknya. Dan ini bisa jadi bahan was-wasnya kita juga, apalagi kalau misalkan kita nggak sempet untuk datang ke bengkel yang resmi, tapi cuma bisa ke bengkel yang ya yang di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Semoga bermanfaat.